PDIP menang di Jakarta tapi keok di provinsi lain. Jadi gini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bilang, demokrasi terancam mati karena adanya kekuatan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pilkada 2024. Udah gitu, sampai pakai alat negara buat intervensi kedaulatan rakyat buat kekuasaan lagi. Hadeh, video ini dibuat Bu Mega sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Pilkada 2024. Kata beliau, demokrasi udah ditumbangkan sama kekuatan kekuasaan. Padahal kalau pemilu berjalan jujur dan adil, hasilnya nggak bakal kayak gini. FYI, dalam pilkada kali ini, beberapa daerah yang biasa disebut kandang banteng yang harusnya jadi basis suara PDIP justru kalah telak. PDI kalah di 4 provinsi besar. Pertama ada di Jawa Barat, yaitu pasangan JJ Wiradanata dan Ronald Surapraja yang mendapat 9,21% suara. Terus ada Sumatera Utara, yaitu pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri yang memperoleh suara 37,24%. Lanjut lagi di Jawa Timur, PDIP kembali menelan kekalahan lewat pasangan Tri Risma Harini Gus Hans yang mengantongi 33,04 suara. Dan yang paling bikin Bu Mega kecewa ya di Jawa Tengah. Di situ PDIP menurunkan pasangan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi yang mendapat suara hanya 41,8%. Keok sama saingannya Lutfi Tachiasin yang mendapat 58,2% suara. Tapi tenang, meskipun kalah di beberapa tempat tadi, PDIP berhasil mencuri kemenangan di Pilkada Jakarta, mengusung Pramono Anung dan Rano Karno yang berhasil mendapat suara lebih dari 50%. Jadi jangan sedih lagi ya Bu Mega. Menurut lo gimana ya Ramania? Yang membuat PDIP itu kemudian mengalami penurunan kepercayaan publik itu bukan hanya karena soal Jokowi yang kemudian menjaga jarak, bahkan apalagi ketika Jokowi dipecat. Tapi ada 3 figur yang sebenarnya harus bertanggung jawab sehingga membuat PDIP itu mengalami kemerosotan kepercayaan publik. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya berada dalam suasana di outdoor, saya di luar. Kebetulan kami di Kota Manado, Sulawesi Utara ini seprovinsi bahkan sampai ke Gorontalo itu mengalami pemadaman listrik total. Sehingga itu kami yang berada di rumah itu lari ke mall-mall, lari ke hotel-hotel. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian PDIP itu mengalami kemerosotan kepercayaan publik. Itu tidak hanya dalam konteks ketika Jokowi kemudian melebarkan dirinya dari PDIP. Bukan cuma sekedar dia memberikan dukungan di Pilpres kepada Prabowo dan juga Gibran. Bukan cuma dalam konteks pilkada yang kemudian dia akhirnya memenangkan calon-calon yang bukan berasal dari PDIP. Kecenderungannya adalah berasal dari Gerindra dan juga PSI. Nah, selain itu, yang perlu kita pahami adalah sebenarnya ada 3 figur yang sebenarnya harus bertanggung jawab, guys. Dan ini membuat banyak publik akhirnya lebih mengikuti Jokowi ketimbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, kita tahu ada Hasto. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Hasto dengan segala dramanya, dengan segala ucapannya, dengan segala perkataannya, dengan segala hal yang membuat banyak sekali publik merasa risih dengan setiap kalimatnya, apalagi ketika mau menyerang kepada Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu adalah Denny Siregar. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah.
dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa kesatria, bukan yang berjiwa Korea. Dan yang terakhir, selamat ya untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang berhasil menang 1 putaran di Jakarta. Juga untuk Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Kalau di Jakarta sama Bali aja PDI Perjuangan bisa menang, masa di Jawa Tengah di rumahnya sendiri PDI Perjuangan kalah? Ya malulah. Kita seruput dulu kopinya kawan. Gaspol. Denny Siregar ini memang dia bukan aktivis partai PDI, tapi figur ini yang selalu membuat ucapan-ucapan atau banyak hal yang kemudian akhirnya membuat publik itu menjadi risih dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apalagi ketika Denny selalu menghajar Jokowi. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Yang ketiga adalah Deddy Sitorus. Pimpinan atau elit dari PDIP ini telah membuat banyak pernyataan yang sesungguhnya itu menghajar pemerintah, terutama menghajar Jokowi. Bahkan sekarang dia sedang menghajar Pak Prabowo. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah.
Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Nah, 3 figur inilah yang kemudian harus bertanggung jawab sehingga terjadi kemerosotan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bill.